warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam batin kami tim Padepokan Loka Jaya. Kita aturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam dan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Surya. Nah, ini belum kenal ya. Ini dari mana, dengan siapa? Oh iya, saya Hari Mas. Kita dulu udah pernah ngobrol tapi nggak lagi gini. Ya 11 bulan lalu lah. Silakan. Teman-teman. Iya Mas, suaranya agak kecil. Ya, silakan untuk diperkenalkan dari mana, dengan siapa? Saya Hari Mas, nama saya Hari. Dari posisi saya sih di ini ya, di apa? Arah Bukit Gunung Burangrang lah. Tapi masuknya sih Kabupaten Purwakarta. Oke, Gitu. terima kasih. Suara saya kedengeran nggak Mas? Suara saya clean nggak? Bersih nggak? Kedengeran ya? Bersih, jelas. Gimana nih Mas? Oke ya, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Kang Heri. Hari. Yang ada di Gunung Rangrang itu tadi ya. Gunung Burangrang ya, perbatasan Purwakarta Subang itu. Tangkupan Perahu. Dekat lah. Bukit. Ya. Ini dari sebentar ya Kang ya, dari Waristo Sugeng Dalumas Biro Sablang, dari Wijia Mandiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih Mas Kang Surya. Di PT atau apa ini? Oke Kang, jangan lupa untuk like-nya ya, like-nya like HP atau like di. Oke, untuk karena ini penontonnya sudah banyak, untuk memulai diskusi pada malam hari ini, sepengetahuan Kang ini, Kang Heri dengan Hari Mas Hari. Ya, Ya, Mas. pengetahuan Kang Hari itu mengenai ramalan Joyoboyo itu sejauh mana ini Kang? Oh, tentang ramalan Prabu Jayabaya ya. Ya kalau tentang kitab beliau itu ya, beliau mungkin mendapat namanya visualisasi lah. Visualisasi itu gambaran kalau di dalam dunia metafisika di luar negeri namanya clairvoyance. Clairvoyance namanya, bahasa Inggrisnya. Kalau di kita itu bahasa Indonesianya kira-kira bukan penerawangan, itu bukan, beda. Jadi dia macam mendapat suatu film lah. Dulu ada orang di Indonesia itu namanya almarhumah Mama Loren. Jadi dia mendapatkan suatu gambar visualisasi seperti kita ngelihat TV. Orang-orang itu memang ada yang dari zaman dulu tuh sampai zaman sekarang juga ada yang diberikan Allah itu kelebihan seperti gitulah. Dia tulis, gitu kan? Seperti dulu ada di Prancis itu namanya Nostradamus. Tahun 1500-an itu dia lahirnya. Jadi dia menulis apa yang dia lihat, A, B, C, D gitu gambaran. Nah itu sesuai dengan zaman, apakah itu ada yang muncul A, B, C yang dia tulis seperti itu.
Ya orang sekarang itu menerjemahkannya itu kan dari kitab Ronggo Warsito kalau nggak salah. Saya juga bukan seorang ahli sejarah, cuman saya pernah membaca seperti itu gitu kira-kira. Ya tentang kelahiran peradaban sebenarnya, peradaban di tanah Nusantara ini namanya dulu kan Nusantara. Kalau bahasa itunya Nuswantoro mungkin orang-orang yang lebih tahu soal itu. Ini sih saya menurut pembelajaran saya ya. Ya. Seperti itulah tentang lahirnya seseorang yang akan bisa membawa suatu perubahan tatanan hidup manusia dalam berpikir, berperasaan, dan berbuat. Jadi kesimpulan seperti itu poinnya ya. Ada pertanyaan apa lagi? Ya. Oke, ini sesuai dengan tema nih, sebenarnya tadi udah disinggung sedikit. Suara saya kedengaran tidak nih? Clean, jelas. Oke, kira-kira nanti setelah Satrio Piningit muncul, apa yang akan dibawa beliau nih? Ataukah tentang ajaran-ajaran seperti apa tentang kolbu atau tentang apa ini menurut pandangan sampean sebagai spiritual itu seperti apa nih Kak? Nanti kira-kira nih. Oh gitu ya. Ini saya harus koreksi Mas. Saya bukan seorang spiritualis sebenarnya. Jadi kadang gini loh, maaf ya. Kadang kita itu memakai bahasa kan substansinya atau hakikatnya spiritualis itu kan, spirit itu kan kalau di bahasa Indonesia itu dari bahasa Inggris sebenarnya. Spirit itu seperti semangat gitu. Mungkin maksudnya semangat kejiwaan jiwa dalam diri kita itu. Kalau saya lebih suka, saya orang yang berjalan dalam kerohanian karena saya awal dulu saya itu mualaf. Saya itu dulu tidak punya agama kalau saya. Makanya saya menamakan diri itu perjalanan kerohanian saya. Jadi manusia itu kan ada dua dalam menjalani hidup itu. Seperti apa ini? Kenapa Mas? Ateis. Bukan. Jadi saya tidak memilih salah satu agama dulu itu. Dulu. Iya dulu. Sebelum berhijrah. Tuh. Ya kita. Ya, jadi. Ya, alhamdulillah ya sekarang udah hijrah nih ya. Udah cukup lama Mas. Sebelum masa-masa perjalanan anak bangsa di Nusantara ini, mungkin itu kan perjalanan yang saya lihat, perjalanan saudara-saudara kita yang diperjalankan kaum spiritual itu kan 2000 ke atas. Sedangkan saya berhijrah itu tahun 87. Apa yang menyebabkan sampean itu dapat budaya itu perjalanannya seperti apa nih Kang? Oh perjalanannya. Jadi dulu itu saya anak nakal lah, pesta bla 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 sebelum saya memilih agama. Tapi saya punya hobi dulu mempelajari, meneliti tentang orang menamakan itu tentang alien UFO. Tentang UFO itu 9 tahun. Saya meneliti UFO 9 tahun, tidak ketemu jawab. Singkat ceritanya tuh udah mentok pelajaran. Saya berpikir, merenung, ini jawabannya saya harus cari di mana. Pasti kalau Tuhan menciptakan makhluk itu, pasti Tuhan akan menjelaskan dalam kitab sucinya. Nah, kitab suci ini itu banyak agama-agama. Itu saya pelajari semua. Jadi, iya, saya pelajari semua. Untuk menjawab itu, karena jawaban ada dua, jadi buku-buku profesor itu saya sudah teliti. Yang paling terkenal itu dulu namanya Profesor Erich von Däniken dari Jerman itu. Dia ahli UFO memang.
Jadi saya teliti, sudah mentok dua pendapat, percaya atau tidak. Dua aliran. Nah, dua aliran itu kan saya harus pilih kan, mana yang harus saya anut. Saya mau percaya, pasti saya harus paham. Tidak percaya juga pasti saya harus paham kan, dengan teorinya. Akhirnya saya mencari dalam kitab suci. Tidak terjawab juga. Dari agama Nasrani, kitabnya saya punya duluan karena papi saya Protestan dulu. Kitab Injil saya punya dua, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Taoisme, Hindu, Buddha, bla 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 bla. Sampai depan meja saya tuh saya jejer kitab itu. Saya dialog lagi sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Tuhan, saya sudah belajar kitab suci, tapi enggak juga dapat jawaban. Saya harus pilih yang mana ini. Tolong tunjukkan saya mana kitab suci yang Tuhan turunkan. Kalau Tuhan kasih tahu, saya berjanji mau saya ambil sebagai buku pintar saya dan keimanan saya. Singkat cerita, entah baru berapa hari saya diberi mimpi. Jadi mimpi itu saya posisi di sekolah, datang guru kakek-kakek pakai jubah putih semua, pakai sorban. Cuma dia bilang petunjuk, kamu pelajari Al-Quran di sebelah kanan saya gitu. Langsung saya tengok, gini ya. Pelajari Al-Quran. Ada Al-Quran di situ, terbuka di atas meja. Begitu saya lihat, ya begitu saya bangun. Itu nah sejak itu mulai saya berhijrah kan, beli kitab Quran terjemahan, baru saya beli. Jadi kitab yang terakhir saya punya Al-Quran. Nah setelah itu saya mengalami perjalanan kerohanian 5 tahun. Dari tahun 87 sampai tahun 92. Jadi saya benar-benar lama mencari jawaban itu. Itu fondasi manusia kan, kalau beragama sebenarnya kan harus beriman, bukan cuma milih agama orang. Agama itu kan kalau bahasanya, bahasa Jawa ageman, pegangan kalau nggak salah itu. Betul nggak, Mas? Karena ya. Ibu saya orang Jawa, Purbalingga. Jadi saya agak tahu-tahulah sedikit tentang Jawa, karena terahnya terah Mataram sama Demak. Gitu. Jadi ya udah. Nah selama 5 tahun itulah saya mengalami perjalanan kerohanian.